Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya mau cek dulu nih. Peserta masih fokus nggak nih? Coba lambaikan tangan ke kamera. Coba, saya mau cek. Hai, gitu. Oke, senyum dong, senyum. Nah, begitu ya. Oke, semuanya sudah standby ya di depan perangkatnya masing-masing. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Selamat pagi semua, dan saya spesial menyapa narasumber kita. Ternyata sudah standby di depan perangkatnya pribadi. Saya menyapa dulu Bapak Haji Muhammad Rosidi. Apa kabar Pak Rosidi? Alhamdulillah, saya sudah melihat beliau, dan insya Allah nanti setelah materi saya akan dilanjut dari materinya Pak Rosidi. Baik, teman-teman, saya mau share screen terlebih dahulu ya. Kepada operator, saya persilahkan untuk share screen halaman paling atas. Oke. Baik, teman-teman, materi kita hari ini adalah menjadi guru yang bertransformasi di masa pandemi. Masuk ke halaman berikutnya. Ya, ini profil singkat saya, kira-kira seperti ini, pengalaman kerja saya, dan saat ini posisi saya sebagai dosen tetap STAI Bani Saleh, sekaligus merangkap sebagai Ketua STAI Bani Saleh. Itu kontak person saya, silakan teman-teman yang mau menghubungi saya secara pribadi bisa melalui nomor WhatsApp tersebut, ada juga nomor email. Lanjut. Ya, teman-teman, ini adalah satu gambar yang saya tampilkan. Ini adalah kira-kira penggambaran dari seorang mahasiswa baru kira-kira ya. Coba kita lihat gambarnya. Semangat ya, senyumnya manis gitu ya. Bahkan bawa laptop seberat lebih dari 1 kilo pun tetap semangat gitu ya. Ini adalah mahasiswa baru. Nah, namun sayangnya, lanjut. Nah, ketika mahasiswa itu sudah semester pertengahan gitu ya, apalagi udah mau selesai perkuliahannya gitu, biasanya seperti ini, mahasiswa semester akhir. Biasanya beliau ini mahasiswa yang karyawan. Kelas karyawan. Tapi saya salut loh sama kelas karyawan. Kenapa salut? Kelas karyawan itu biasanya mereka daya juangnya sangat tinggi ya, bila dibandingkan dengan mahasiswa reguler ya. Habis pulang kerja gitu ya, apalagi kerjanya kena shift misalnya, tiba-tiba harus ikut perkuliahan meskipun ngantuk gitu ya, tapi tetap berjuang. Inilah salah satu keunggulan mahasiswa karyawan. Nah, teman-teman, biasanya kurang lebih gambarannya seperti itu. Lanjut ya. Nah, kira-kira kalau dibikin grafik seperti inilah ya. Grafiknya pertama itu ospek. Wah, baru lulus SMA gitu ya. Baru lulus SMA semangat juangnya masih tinggi ya. Aku sebentar lagi akan menjadi seorang mahasiswa. Wah, semangatnya menaik ya. Semangat untuk menjadi mahasiswa baru. Kemudian setelah masa ospek lewat tiba-tiba down. Aduh, belajar gitu ya. Apalagi ketemu dosen. Apalagi dosennya ngasih tugasnya banyak banget gitu ya. Down gitu. Tapi kemudian menjelang PPL itu kalau nggak salah semester 7 ya, atau semester 6, itu langsung grafiknya tiba-tiba naik lagi. Wah, sebentar lagi aku harus mengajar di sekolah gitu ya. Tiba-tiba semangatnya naik lagi. Nah, kemudian terjadi down lagi ketika mau nyusun skripsi nih biasanya ya. Aduh, bingung judulnya apa, nanti pembimbingnya siapa, nanti ketika ujian bagaimana ya. Biasanya down lagi. Nah, kemudian pada saat mau wisuda ini naik lagi nih. Nah, biasanya Anda nih saat ini semangatnya lagi naik lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut Pak. Nah, itu kalau grafik semangat kuliahnya kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman, Anda boleh fokus kepada puncak, ya. Tetapi Anda juga tidak boleh melupakan proses. Ya. Saya yakin Anda semua sudah melalui proses yang sangat banyak ya, baik ketika Anda misalnya di semester 1 ya,
ataupun semester 2 dan seterusnya sampai dengan Anda di semester akhir. Nikmati proses yang Anda lalui, dan saat ini Anda itu sebetulnya sudah mendekati garis finish, bahkan tinggal menunggu proses wisuda, kemudian Anda mendapatkan 1 lembar ijazah ditambah dengan 1 lembar transkrip, ya. Ini adalah untuk meyakinkan semua orang bahwa Anda itu memiliki kompetensi sebagai seorang pendidik. Lanjut, Pak. Ya. Oke. Ya, puncak memang bukan tujuan akhir, tetapi setiap orang berhak untuk mencapai puncak. Begitu juga dengan wisuda, setiap penyandang status mahasiswa berhak mengenakan jubah hitam dan topi segi 5. Nah, sebentar lagi Anda akan mengenakan itu ya. Lanjut, Pak. Saat ini Anda sudah berada di garis finish ya. Anda sudah bahagia tentu ya. Anda tinggal mengikuti wisuda. Cuma sayangnya saya sedikit mengingatkan kepada Anda, ketika wisuda Anda tidak perlu euforia ya, karena memang saat ini masa pandemi corona, ditambah wisuda itu bukan akhir dari segalanya. Memang banyak sekali mahasiswa yang ketika mau wisuda itu sangat sibuk sekali, apalagi biasanya kalau perempuan menyiapkan kebayanya, warnanya seperti apa, kemudian sepatunya kira-kira begitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu kebaya yang bagus itu terlihat, ya kan? Karena tertutup oleh jubah toga. Lanjut, Pak. Nah, wisuda jadi ajang tampil cantik full make up dengan kebaya atau gaun baru. Padahal semuanya juga bakal ketutup sama jubah. Lanjut. Nah, make up-nya jangan sampai seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan seperti inilah ya tampilannya. Senyumnya menarik gitu ya. Manis. Lanjut. Oke. Ya, oke, lanjut. 3 keys of success. Ada 3 kunci sukses. Simple aja buat teman-teman semua. Yang pertama adalah skill. Skill itu apa sih? Skill adalah the ability to perform an actions with determined result, amount of time, energy, or both. Skill adalah satu perangkat kemampuan yang dihasilkan dengan cara Anda mengeluarkan energi, bahkan Anda mengkhususkan waktu tertentu untuk mendapatkan kecakapan tersebut. Kalau Anda memiliki skill sebagai seorang pendidik, saya yakin Anda dari semester 1 sudah melalui itu ya. Dari semester 1 sampai dengan semester akhir ya, bahkan sampai dengan sidang skripsi. Saya yakin Anda sudah memiliki skill, kecakapan. Tetapi tidak cukup Anda hanya memiliki skill. Kunci sukses yang kedua adalah speaking. Nah, banyak orang yang pintar itu hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa mentransfer kepada orang lain. Dia tidak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya kepada orang lain. Maka speaking ini penting sekali buat Anda semua sebagai seorang pendidik, sebagai seorang sarjana. Anda harus memiliki kemampuan berbicara. Bahkan ada menurut penelitian berbicara di depan umum ini adalah sesuatu yang paling menakutkan dan menduduki peringkat 2 setelah kematian, katanya begitu. Rata-rata orang di dunia ini takut mati gitu ya. Tetapi ternyata peringkat keduanya adalah ketakutan, tingkat kedua adalah takut berbicara di depan umum. Saya berharap mudah-mudahan sarjana STHI Bani Saleh semuanya memiliki skill, tetapi juga lanjut dengan memiliki kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Nah, ini penting sekali. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah spiritual. Apa itu spiritual? Spiritual, ya. Spiritual adalah sebetulnya sebuah konsep yang sangat luas, di mana kita sebagai seorang pribadi mengakui bahwa ada kehebatan di luar sana yang lebih hebat dari diri kita. Ketika kita memiliki spiritual yang bagus, maka kita mengakui bahwa ada kekuatan besar di luar diri kita. Dan kita meyakini itu. Tentu
sebagai orang yang beriman kita mengakui bahwa ada kekuatan hebat di luar sana, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda memiliki 3 hal ini, Anda memiliki skill yang bagus, speaking yang bagus, dan Anda memiliki kemampuan spiritual yang bagus, percayalah, Anda pasti akan meraih kesuksesan. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut. Next. Nah, saya yakin Anda sudah mempelajari ini di saat Anda di semester-semester pertengahan. Ada 4 kompetensi guru. Yang pertama pedagogik, personality, profesional, sosial. Nah, tentu saya tidak akan mengulas terlalu dalam karena ini adalah sesuatu yang sudah Anda pelajari dulu. Bahwa seorang pendidik dia harus memiliki kemampuan pedagogik, tetapi juga harus memiliki personality yang baik, dia harus profesional, dan yang penting guru juga harus memiliki kompetensi sosial. Lanjut. Nah, lanjut. Next. Nah, ini adalah penyakit seorang guru yang mudah-mudahan tidak diidap oleh Anda semuanya. Ya. AIDS. Apa itu AIDS? Lanjut, Pak. Klik. Yang pertama adalah angkuh. Ada guru yang angkuh. Ini biasanya era-era jadul ya, Pak ya. Dulu zaman saya sekolah dulu gitu ya. Ketika dengar langkah sepatunya aja saya udah takut gitu ya. Waduh, ada bapak titik-titik gitu ya. Ada ibu titik-titik karena langkah sepatunya aja udah bikin saya nervous ya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua adalah irit ngomong. Nah, ada guru yang irit ngomong. Contoh, anak-anak buka halaman 10, kerjakan, ibu beri waktu 10 menit gitu ya. Kemudian gurunya keluar misalnya, sarapan pagi atau ngopi. Ini yang nggak benar nih. Irit ngomong ya, jadi capek. Dan mohon maaf, kalau di guru-guru swasta biasanya tidak begitu banyak ya, karena memang pressure-nya cukup tinggi ya. Tetapi biasanya kalau guru-guru yang sudah pada zona nyaman, ini biasanya mengajar hanya sebatas gugur kewajiban saja. Lanjut. Kemudian D-nya adalah dingin. Apa itu dingin ya? Jadi dingin itu sikapnya itu acuh tak acuh gitu ya. Jadi tidak hangat kepada siswa gitu. Lanjut. Kemudian S-nya adalah sombong. Ini mudah-mudahan tidak terjadi di guru-guru alumni STI Bani Saleh ya. Tetapi mudah-mudahan lanjut, guru-guru STI Bani Saleh adalah guru-guru yang sehat ya. Sehat itu apa sih? Sehat itu yang pertama adalah apa ini? Supel. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah empathy. Nah, empathy itu apa? Ini banyak orang yang tidak memahami. Empathy adalah cara melihat orang lain dari dirinya sendiri. Jadi ketika kita melihat orang lain, itu bukan dari diri kita, tetapi kita berusaha menjadi diri orang lain untuk melihat apa yang terjadi di dalam diri orang lain. Jadi kita berempati kepada orang lain dengan cara bagaimana kita merasakan apa yang orang lain alami. Lanjut. Kemudian H-nya adalah hangat. Ini lawannya dingin ya. Lanjut. Kemudian apa itu? Akrab. Ya. Akrab itu dekat. Ya. Lanjut. Dan yang kelima adalah tersenyum. Guru tuh nggak boleh irit senyum ya. Jadi cemberut gitu ya. Bahkan misalnya alis ketemu alis bertemu ini nggak bagus ya. Jadi kalau bisa senyum, smile gitu ya. Jadi alis sama alis jangan ketemu begini. Ini namanya cemberut gitu ya. Lanjut. Oke. Bersahabat dengan teknologi. Nah ini penting sekali ya, apalagi menghadapi masa pandemi. Nanti akan mungkin diulas oleh pemateri kita yang ketiga, Bapak Haji Muhammad Rosidi. Beliau adalah Director ICT dan Business Strategy dari Huawei Indonesia. Insya Allah akan sedikit mengulas tentang bagaimana teknologi.
terjadi dan dibutuhkan oleh seorang manusia. Lanjut. Oke. Ini yang penting Anda pahami, metode lebih penting daripada materi. At-thariqah ahammu minal maddah, bahwa cara mengajar itu jauh lebih penting daripada materinya. Ya, kalau Anda mengajar, ya, kemudian cara menyampaikannya nggak tepat, nggak asik, apalagi anak-anak takut dengan Anda, maka seberapa bagusnya materi Anda, seberapa hebatnya Anda, ketika Anda salah memilih metode, ya, maka sia-sia, penyampaiannya tidak berjalan dengan begitu baik. Yang kedua, ternyata ada yang jauh lebih penting daripada metode. Apa itu? Guru. Guru lebih penting daripada metode. Ya. Ada yang mengatakan al-ustadz ahamu minat thariqah, begitu ya, bahwa gurunya itu jauh lebih penting daripada metodenya. Anda mengajarnya bagus misalnya, hebat penyampaiannya, tetapi Anda ya, tidak dicintai oleh anak didik Anda, maka penyampaian itu terasa begitu sia-sia, karena pasti anak didik Anda masuk telinga sebelah kanan, keluar sebelah kiri, atau sebaliknya. Yang ketiga, ternyata ada yang jauh lebih penting daripada guru. Apa itu? Kepribadian guru. Ya. Personalitinya itu jauh lebih penting daripada gurunya itu sendiri. Yang disebut guru itu mana sih? Apakah seseorang yang ada rambutnya, memiliki mata, memakai baju misalnya, ya, itu adalah physically seorang guru. Tetapi ada yang jauh lebih penting daripada fisik ini, yaitu personality atau kepribadian guru. Lanjut. Teman-teman, guru itu tidak hanya sebagai penyampai atau orang yang menyampaikan pengetahuan, tetapi jauh lebih dalam, bahwa seorang guru juga harus mampu untuk memberikan satu pemahaman kepada seorang manusia bahwa karakter itu penting. Lanjut, Pak. Ya, jadi seperti di luar negeri, ya, pernah ada studi banding, ya, transfer of value ini penting, ya. Di salah satu negara itu ada seorang anak didik mau mengumpulkan tugas dari seorang guru, kemudian dia membawa buku dengan cara asal-asalan, gitu ya. Kemudian gurunya menegur, "Nah, kembali ke tempat dudukmu, bawa bukumu dengan baik menuju ke meja ibu," misalnya begitu. Nah, ini transfer of value, ya. Bagaimana mentransfer nilai kepada anak didik ini jauh lebih penting dari sekedar pengetahuan. Lanjut, Pak. Kemudian, ya, nilai, di samping nilai itu transfer of skill, ya, yang saya katakan tadi di awal, mentransfer kecakapan-kecakapan. Lanjut, Pak. Ini adalah satu hal yang penting kita pahami semuanya. Tentu sebagai seorang guru Anda harus mampu untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga Anda bisa mentransfer nilai dan mentransfer kecakapan-kecakapan. Lanjut. Nah, ini pernah saya tampilkan, ya. Ini adalah sebuah permen karet. Ya. Permen karet ini mungkin harganya tidak begitu mahal. Kira-kira berapa ya? Mungkin kisaran 3.000-an gitu ya. Nah, next, lanjut. Berapa harga permen karet ini? Tadi kisarannya mungkin antara 3 sampai dengan 5.000 mungkin lah ya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan saya adalah, mampukah Anda menjual permen karet dengan harga 1.000? Saya yakin bisa. Lanjut. Nah, 100.000, aduh berat. Masa permen karet 100.000 gitu ya. Lanjut. 1 juta, apalagi 1 juta, 100.000 aja udah berat, apalagi cuma 1 permen karet gitu ya. Lanjut.
Bagaimana kalau 1 miliar? Wow, impossible Pak, nggak mungkin Pak, permen karet harganya 1 miliar gitu ya. Lanjut. Tetapi di tangan seorang Sir Alex Ferguson, nah ini adalah seorang mantan pelatih Manchester United yang cukup legendaris ya. Ternyata permen karet yang kelihatannya harganya murah itu bisa dijual cukup mahal. Lanjut Pak. Nah, berapakah kira-kira harganya? Nah, harga permen karet yang dimiliki oleh Sir Alex Ferguson itu ada tanggalnya, tanggal 19 bulan 5 tahun 2013, ketika Sir Alex Ferguson sedang mengunyah permen karet dan kemudian jatuh, sisa permen karet ini ternyata dilelang, ditemukan oleh orang kemudian dilelang. Berapa harganya? Diklik Pak, satu kali lagi. Oke. Nah, permen karetnya ternyata laku 6 miliar. Wah, bayangkan. Padahal permen karet biasa laku 6 miliar. Nah, ini adalah seorang tokoh legenda. Ya. Ini legenda namanya King Midas. King Midas itu adalah seorang raja yang konon katanya punya sentuhan emas. Jadi setiap dia menyentuh sesuatu berubah menjadi emas. Nah, ada pelajaran berharga dari King Midas. Sentuhan emas itu kita ibaratkan 5 jari kita ya, 5 jari kita. Lanjut Pak. Ya, seseorang ketika ingin sukses harus memiliki 5 hal. Ya. Yang pertama adalah strength of character, focus, brand, relationship, little things that count. Lanjut. Oke. Nah, strength of character, Anda harus memiliki karakter yang kuat. Ya. Ini baterainya low. Strength of character, Anda harus memiliki karakter yang kuat. Sebagai seorang guru, Anda harus memiliki karakter yang kuat. Lanjut. Ya, lanjut. Performance penting sekali ya. Seorang guru, Anda harus memiliki performance yang baik. Lanjut. Klik. Nah, coba bayangkan dari 2 gambar itu. Saya yakin Anda akan jauh lebih memilih orang yang rapi bila dibandingkan dengan orang yang berpakaian asal-asalan gitu ya. Yang kedua adalah fokus. Ini simbolnya adalah telunjuk. Jadi Anda seorang guru harus fokus ke depan meraih tujuan yang Anda harapkan. Lanjut, yang ketiga, brand. Ini penting ya. Wah, apalagi pembicara kita yang ketiga adalah seorang business strategy. Brand itu penting. Loh Pak, kita kan guru, kita bukan seorang pengusaha Pak. Kenapa kita harus memiliki brand? Betul, Anda bukan seorang yang berkecimpung di dunia industri atau mungkin di dunia bisnis ya. Tetapi pada hakikatnya apapun yang Anda lakukan di dunia ini adalah sebetulnya Anda sedang berbisnis gitu ya. Bisnis itu kan urusan gitu ya. Jadi jangan yang ada di mindset Anda sesuatu yang berhubungan dengan bisnis adalah sesuatu yang hanya bersifat menghasilkan uang. Pandangan Anda terlalu sempit ya. Jadi Anda harus membangun brand dalam diri Anda ya. How to build your brand. Bagaimana Anda membangun merek diri Anda. Nah, sebagai gambaran, lanjut. Sebagai gambarannya adalah, lanjut. Nah, kalau Anda beli pompa air, saya yakin ketika Anda menyebut biasanya adalah satu merek ini ya. Anda beli air mineral, saya yakin ketika Anda menyebutkan, pasti mayoritas dari Anda menyebutkannya minuman ini. Padahal teman-teman, sebetulnya pompa air selain Sanyo pun banyak. Minuman air mineral selain Aqua pun banyak. Tetapi ketika kita pertama kali menyebutkan, kenapa kita selalu menyebutkannya merek ini? Karena sudah terjadi branding yang kuat. Brand image yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ini adalah salah satu pentingnya Anda memiliki merek diri. Bagaimana dengan seorang guru? Seorang guru juga harus memiliki brand image. Ketika di sekolah yang Anda ajar gitu ya, ada banyak guru, misalnya ada 50 guru ya. Kemudian Anda memiliki merek diri yang bagus. Sebut saja misalnya
Pak Andriansyah misalnya ngajar. Pak Andriansyah yang mana sih? Pak Andriansyah itu loh Pak, yang orangnya hebat, yang orangnya wawasannya luas, dia memiliki skill IT, dia motivator, dia punya terobosan-terobosan yang bagus misalnya, dan dia tahan banting misalnya. Wow. Brand image-nya Anda sudah bangun sedemikian rupa, maka tidak mungkin ketika branding diri Anda itu sudah kuat, maka Anda sulit untuk dikalahkan. Gitu. Maka penting seorang guru juga harus memiliki merek diri, gitu ya. Jangan sampai Anda cepat puas berada di zona nyaman, kemudian Anda merasa bahwa saya nggak perlu belajar lagi, saya nggak perlu berlatih lagi. Nah, itu adalah satu anggapan yang keliru. Jadi, jangan pernah puas dengan apa yang sudah Anda capai. Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, yang keempat adalah building relationship ya. Simbolnya adalah jari kelingking ya. Biasanya jari kelingking, jari manis ya. Biasanya ketika seseorang sudah mau apa namanya Pak Andri? Sudah mau akad nikah gitu ya. Ada lagunya kalau nggak salah. Sudah mau akad nikah itu biasanya diselipkan di jari manisnya itu adalah cincin. Cincin itu bahasa Inggrisnya ring ya, lingkaran. Maka jari manis ini melambangkan bahwa Anda hidup itu harus membangun relationship yang bagus. Apalagi Anda sudah SPD ya. Saya beberapa waktu yang lalu ada beberapa undangan yang datang di meja saya. Kayaknya kalau nggak salah juga ada sebagian dari yang saat mau diwisuda. Wah, tentu undangannya nyaman dilihatnya gitu ya, ketika ada titel SPD-nya di belakangnya. Maka saya ucapkan selamat kepada Anda yang sudah meraih gelar SPD. Nah, tetapi Anda seorang wisudawan STI Bani Saleh, Anda tidak boleh terbatas dalam pergaulan. Anda tidak boleh pergaulannya sempit. Maka bangunlah pergaulan yang bisa Anda bangun. Ya. Bahkan kalau perlu, dalam satu hari Anda harus punya prinsip ya, bagaimana saya harus menemui satu orang baru, kemudian saya harus menjalin hubungan dengan orang baru gitu ya. Dalam arti adalah hubungan positif. Nah, mudah-mudahan Anda bisa membangun relationship yang baik. Lanjut. Oke. Ya, keuntungan dari sebuah hubungan tentu berbagi rasa ya. Kemudian yang kedua adalah berbagi opini, dan yang ketiga adalah berbagi data. Pentingnya sebuah hubungan akan adanya pertukaran informasi. Dan yang kelima, little things. Apa artinya? Jari kelingking itu kecil ya, tetapi jangan sampai Anda melupakan hal kecil. Ketika Anda mau tur misalnya, kemudian Anda membawa perbekalan laptop, handphone yang canggih Anda bawa, tetapi Anda lupa tidak membawa charger. Charger itu kan sesuatu yang kecil. Tetapi ternyata sesuatu yang kecil ini sangat dibutuhkan juga dalam kehidupan ini. Maka jangan pernah meremehkan hal-hal kecil, jangan pernah melupakan hal-hal kecil. Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Audionya masih belum bisa ya. Oke, lanjut. Ini sekilas saja. Ini adalah segitiga tujuan Anda. Saya berharap Anda seorang guru. Lanjut Pak. Yang pertama, Anda harus memiliki goal. Ya, goal itu berarti Anda punya tujuan. Lanjut Pak. Oke. Ya, goal. Goal itu tujuan, keinginan, harapan yang Anda miliki. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah STP. Apa itu STP? Anda ketika punya tujuan, punya keinginan, Anda tidak sekedar punya keinginan, Anda juga harus berusaha untuk merealisasikannya. Makanya ada satu kata-kata yang mengatakan bahwa ketika Anda bermimpi, bangunlah. Kemudian Anda berusaha untuk meraih mimpi Anda. Bukan berarti Anda bermimpi kemudian tidurlah yang nyenyak untuk melanjutkan mimpi Anda. Bukan. Tetapi bangunlah, ya, kemudian berusaha untuk merealisasikan mimpi Anda. Bahkan untuk meraih mimpi, meraih keinginan,
Itu syaratnya ada 5 kan? SMART, kita menyebutnya SMART. SMART itu specific, measurable, achievable, reasonable, dan yang terakhir adalah time boundaries. Apa maksudnya? Jadi kalau punya cita-cita itu harus spesifik, nggak boleh punya cita-cita kemudian mengawang-awang. Saya ingin bulan madu di bulan, misalnya. Apakah itu goal? Apakah itu tujuan? Bisa jadi itu tujuan, keinginan. Tetapi miserable nggak? Bisa diukur nggak? Achievable nggak? Bisa diraih nggak? Reasonable nggak? Beralasan nggak? Nah, kalau kira-kira nggak spesifik, nggak reasonable, nggak masuk akal, change your idea, misalnya begitu ya. Nah, yang kedua adalah tidak sekedar berhenti pada cita-cita atau goal Anda, tapi Anda harus memiliki strategi, S-nya. Yang kedua adalah taktik. Kalau dalam permainan sepak bola, mungkin untuk laki-laki udah nggak asing ya. Ada strategi menyerang, total football. Ada strategi bertahan, catenaccio. Itu kalau sepak bola Italia biasanya disebutnya catenaccio. Strateginya pertahanan Grendel. Bila perlu depan gawang kumpul semua orangnya gitu ya. Itu strategi parkir bis misalnya gitu ya. Tetapi ada yang merupakan kelanjutan dari strategi. Tidak cukup hanya di strategi saja, tapi Anda harus punya taktik. Nah, ada filosofi-filosofi tertentu, misalnya Pep Guardiola dengan tiki taka gitu ya. Bola itu nggak boleh terlalu lama di kaki seseorang gitu ya. Jadi bola itu terus mengalir. Nah, itu adalah taktik ya, misalnya. Nah, dalam meraih cita-cita Anda juga punya strategi saya yakin ya. Tetapi tidak sekedar strategi, Anda harus punya taktik. Ketika Anda menghadapi troubleshooting dan lain sebagainya misalnya, apa yang harus saya lakukan? Nah, yang ketiganya adalah P-nya adalah proses. Nikmati proses yang Anda lakukan, yang Anda jalani dalam meraih cita-cita. Ketika Anda punya keinginan, Anda melakukan strategi, Anda memiliki taktik, Anda menikmati proses, maka akan melahirkan yang disebut dengan habits. Habits itu kalau kita artikan secara harfiah adalah kebiasaan. Sesuatu yang biasa sering Anda lakukan, sesuatu yang Anda lakukan berulang-ulang, itulah yang disebut dengan kebiasaan. Kalau yang Anda ulang-ulang itu adalah strategi, kalau yang Anda ulang-ulang itu adalah taktik untuk meraih tujuan, maka habits yang terbangun pasti habits yang positif. Lanjut. Nah, setelah Anda meraih kebiasaan-kebiasaan ini, maka akan muncul yang disebut dengan beliefs. Apa itu beliefs? Beliefs itu keyakinan atau kepercayaan. Nah, yakin atau percaya itu bisa kita bagi menjadi 2. Lanjut, Pak. Klik. Ya. Yang pertama disebut eksplisit. Ya. Lanjut. Yang kedua implisit. Apa maknanya? Saya berikan contoh sederhana seperti ini. Anda yakin sukses? Oh, saya yakin sukses, misalnya begini. Saya yakin ketika saya menjadi guru, saya akan menjadi guru yang hebat, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan keyakinan eksplisit ya. Nah, tetapi tidak berhenti pada satu keyakinan eksplisit saja. Ada yang disebut dengan keyakinan implisit. Apa itu keyakinan implisit? Keyakinan implisit adalah coba tanyakan ke dalam diri Anda, gitu ya. Kira-kira aku nih pantas nggak sih jadi guru misalnya? Kira-kira aku nih cukup baik nggak sih jadi orang? Kira-kira aku bisa nggak sih mengemban sebuah amanah misalnya begitu ya? Nah, maka jawaban-jawaban itulah yang akan melahirkan keyakinan implisit. Ketika pertanyaannya, aku pantas nggak sih jadi guru? Oh, aku pantas menjadi guru karena aku sudah belajar di STAI Bani Saleh selama 4 tahun. Aku sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan, misalnya gitu. Aku orang yang cukup baik nggak sih, misalnya? Jawab dari diri Anda. Aku mampu mengemban amanah nggak sih? Aku udah terukur mengemban amanah, misalnya. Ketika aku kuliah, aku menjadi seorang aktivis BEM, misalnya, gitu ya, dan seterusnya. Nah, dan yang terakhir adalah our big why. Pertanyaan besar yang muncul dalam diri Anda harus mengarah kepada tujuan-tujuan yang Anda miliki. Maka saya yakin Anda seorang guru mampu meraih kesuksesan dan Anda menjadi seorang guru yang siap untuk bertransformasi.
Nah, ini saya mau kasih door prize ya. Guru 2020 dirindu, ditiru, dan tak terbelenggu oleh ruang dan waktu. Cuma saya kasih door prize kepada satu orang saja yang bisa japri ke saya. Ya. Bagaimana how to be a good teacher, gitu. Kira-kira begitu ya. Bagaimana menjadi seorang guru yang baik di masa pandemi seperti ini, berikan opini Anda. Siapa yang opininya paling bagus dan paling cepat, saya akan berikan satu door prize ini ya. Satu kaos, ini produksi saya, tulisannya adalah Guru 2020, dirindu, ditiru, dan tak terbelenggu oleh ruang dan waktu. Kenapa tidak terbelenggu oleh ruang dan waktu? Meskipun Anda berada di kamar, tetapi Anda tetap bisa menjangkau anak didik Anda. Maka Anda tidak terbelenggu oleh ruang dan waktu. Apalagi materi kita hari ini sangat menarik, yaitu bagaimana menjadi seorang guru yang bertransformasi di masa pandemi. Lanjut Pak, silakan Anda bisa kirimkan opini Anda dan silakan japri saya. Opini terbaik dan tercepat, ya, maka saya akan berikan satu buah t-shirt spesial untuk Anda. Bila perlu nanti saya kasih tanda tangan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens kita yang saat ini bergabung bersama pembekalan wisudawan STAI Bani Saleh. Dan Anda jangan kemana-mana, karena selepas ini ada satu pemateri yang cukup baik. Ya. Beliau adalah sahabat saya, Bapak Haji Muhammad Rosidi, sebagai Director ICT dan Business Strategy dari Huawei Indonesia. Dan satu lagi bocorannya, beliau adalah salah satu ketua UMKM, ya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi Pak Rosidi, sedikit informasi buat Bapak bahwa mahasiswa kita ini Pak, itu banyak juga yang menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Ada yang buka butik jilbab gitu ya, ada yang buka toko online gitu ya. Jadi nggak ada salahnya nanti dikit-dikit materinya nyerempet-nyerempet, kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman para calon wisudawan, sedikit informasi untuk Anda bahwa pemateri kita adalah seorang ahli IT, pengalamannya di luar negeri sudah cukup banyak. Saya baca profilnya, ada ke New Jersey, ada ke Saudi Arabia, dan terakhir beliau jabatannya adalah Direktur ICT dan Manajemen Business Strategy dari Huawei Indonesia. Tetapi juga beliau adalah seorang ketua UMKM, namanya adalah Remojong dari Brebes ya. Jadi usaha mikro, kecil, dan menengah. Kepada Bapak Rosidi saya ucapkan selamat bergabung, dan kepada seluruh wisudawan saya mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan pertemuan kita meskipun online mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Saya Muhammad Samsul Hairi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.